Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azanillahu wa yakum, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, amin. Dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, tentu ini masih Allah berikan kebaikan kepada kita semua, Allah berikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan bahasan kita, yaitu kitab Fiqh Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Bari. Al-Bari. Nah, Asmaul Husna Al-Bari, nama Allah Al-Bari disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sampai berulang kali. Berapa? 3 kali. Jadi nama Al-Bari ini oleh Allah disebutkan dalam Al-Qur'an itu berulang sampai 3 kali. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 24 yang bunyinya huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Huwallah, dialah Allah. Dialah Allah. Nah, siapa Allah itu? Al-Khaliq, dialah yang apa? Al-Khaliq telah kita pelajari sebelumnya. Kita murojaah sebentar. Apa arti Al-Khaliq? Yang maha menciptakan, penuh dengan keluarbiasaan. Jadi Al-Khaliq yang maha menciptakan, penuh dengan keluarbiasaan. Nah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal menciptakan itu dilihat dari 2 aspek. Masih ingat? 2 aspek. Aspek yang pertama dilihat dari segi jamil, kuantitas. Segi kuantitas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya dari awal sampai akhir. Dari semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Itu dilihat dari aspek kuantitas.
Lalu yang kedua, luar biasa dari aspek kualitas. Apa artinya? Apa maknanya? Bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan manfaat dan maslahat. Sehingga tidak ada satupun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Ada gak satu ciptaan Allah yang sia-sia bagi kita? Ada gak? Kalau kita menemukan ternyata ada satu di antara semua ciptaan Allah yang sia-sia, berarti kita menunjukkan masih jahil, masih bodoh. Ilmu kita harus ditingkatkan lagi. Ya. Itu namanya Al-Khaliq. Lalu yang kedua, siapa Allah itu? Al-Bari. Apa arti Al-Bari? Nah, sekarang kita akan bahas. Yang ketiga, Al-Musawwir. Apa arti musawwir? Akan bahas, pertemuannya akan datang. Lahul Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha baik, maha indah dan maha sempurna. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 Asmaul Husna secara bersamaan. Yang pertama apa? Al-Khaliq, yang kedua Al-Bari, lalu yang ketiga Al-Musawwir. Jadi Allah korelasikan antara 3 nama ini secara bergandengan. Ada apa? Ini indah sekali. Kalau kita bahas. Ya, memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Nah, coba kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, apakah manusia ini diciptakan oleh Allah secara sempurna, langsung sempurna atau tidak? Langsung sempurna atau tidak? Tidak. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, mengalami apa? Proses. Adanya tahapan-tahapan. Ya. Nah, ketika bertemunya 2 sel apa? Sperma dan sel telur. Pada Pak Dokter ada nggak? Jadi salah gitu. Ketika bertemunya 2 sel sperma dan sel telur, laki-laki dan perempuan, gitu kan, melalui proses perkawinan, bukan laki-laki dengan laki, bukan perempuan dengan perempuan, bukan, tapi laki dan perempuan. Nah, ketika terjadinya pertemuan 2 sel sperma dan sel telur itu, lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dibentuk dengan bentuk segumpal darah. Segumpal darah, lalu kemudian segumpal daging. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan berupa tulang belulang ke dalam daging itu. Ya, ke dalam daging itu. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah berbentuk manusia secara sempurna? Jawabannya belum. Nah, menciptakan belum terlalu sempurna itu dinamakan dengan Al-Khaliq. Al-Khaliq. Nah, jadi kalau Al-Khaliq ini disebutkan secara menyendiri memiliki makna sempurna. Tapi kalau digandingkan dengan nama Al-Bari dan Al-Musawwir, itu memiliki makna menciptakan belum terlalu sempurna. Nah, ini nama Al-Khaliq. Nah, kemudian ya setelah berbentuk darah, apalagi daging, ada tulang belulang, lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasuki ruh, nyawa. Ya, umur berapa bulan? 4 bulan. Berapa hari? Ada ahli matematika di sini ya? Oh, itu. Berapa hari, Pak? 120 hari. Berapa jam? Ahli matematika soalnya ada nih.
Berapa jam, Pak? 2000? Salah. 2880 jam. Coba ada kalkulator. 2880 jam. Ya, jadi selama usia kandungan 4 bulan, ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ruh kepada segumpal daging itu, lalu akhirnya mulailah secara bertahap ya adanya apa? Adanya anggota tubuh. Ya, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Nah, itu namanya apa? Al-Bari. Al-Bari. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ruh, lalu manusia mulai memiliki apa? Anggota tubuh. Kemudian ya bayi ini keluar dari rahim sang ibu. Kira-kira berapa bulan? Fil ghalib secara umum berapa bulan? 9 bulan ya. Ada juga hamil muda atau tua. Fil ghalib secara umum itu 9 bulan. Ya, 9 bulan. Nah, ketika bayi ini lahir ke dunia ini, dilihat oleh bidan, oleh dokter, apalagi ibunya, bapaknya menyaksikan, kita lihat bagaimana bentuknya? Sempurna. Itulah al-musawwir. Al-musawwir. Ya. Itu al-musawwir. Jadi kalau kita lihat dalam ayat yang mulia ini, luar biasa sekali. Ya, ketika Allah menggandengkan ketiga nama ini, ya, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yang pertama Al-Khaliq. Ya, yang pertama Al-Khaliq. Ya, ketika dibentuk berupa segumpal darah, daging dan ada tulang belulang, itu namanya apa? Al-Khaliq. Lalu yang kedua Al-Bari. Setelah itu, setelah berbentuk tulang belulang, segumpal darah, segumpal daging, ada tulang belulang, lalu Allah masukkan ruh, nyawa, gitu kan. Lalu kemudian, ya, secara bertahap memiliki anggota tubuh, ada tangan, ada kaki, ada yang lainnya. Ya, lalu kemudian yang ketiga itu al-musawwir. Setelah bayi itu keluar dari rahim sang ibu, maka keluarlah seperti manusia secara sempurna. Itu al-musawwir. Nah, jadi kalau kita perhatikan jemaah sekalian, adanya korelasi yang sangat erat sekali di antara ketiga nama ini, antara Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. Ya, Al-Khaliq itu menciptakan belum terlalu berbentuk. Itu Al-Khaliq ya, belum terlalu berbentuk. Dengan mana apa? Dengan makna memiliki rancangan awal. Dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Khaliq. Ya. Al-Khaliq. Nah, lalu kedua apa? Al-Bari. Allah mewujudkan sesuatu yang telah dirancang sebelumnya. Ya, mewujudkan sesuatu yang telah dirancang sebelumnya, dan tidak ada yang dapat mewujudkan rancangannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirancang terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya, kalau kita lihat dan perhatikan semua ciptaan Allah semuanya penuh dengan kesempurnaan. Ya, enggak ada kekurangan, enggak ada kecacatan. Kenapa demikian? Kenapa enggak ada kekurangan? Kenapa enggak ada kecacatan? Jawabannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala merancang terlebih dahulu dengan rancangan yang luar biasa. Allah mendesain terlebih dahulu dengan desain yang luar biasa. Makanya hasilnya sempurna. Hasilnya sempurna. Akan tapi kalau manusia ketika berkarya membuat sesuatu, ya,
dengan semaksimal mungkin, dengan tenaga yang mereka kerahkan, dengan ide yang mereka buat, begitu kan. Bikin rumah misalnya, bikin rumah. Sudah pas di awalnya fondasinya gitu kan. Kalau udah jadi ternyata kelihatan, itu udah agak miring sedikit. Pasti ada kekurangannya. Ya, itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk-makhluknya, Allah rancang terlebih dahulu. Allah desain terlebih dahulu sehingga tidak ada satu dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Lihat dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4 ya. Al-Mulk ayat 3 sampai 4. Apa bunyinya? Ada yang hafal? Bunyi dari surah Al-Mulk ayat 3 sampai 4. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut thumma rji'il basara karrataini yanqalib thumma rji'il basara sebelumnya thumma rji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika la basara khasiyah wa huwa hasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Ma tara, kamu tidak akan melihat. Kamu tidak akan menemukan min khalqir rahman, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, min tafawut, sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Ya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat, kamu tidak akan menemukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak seimbang. Tsumma rji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara. Ayo, kata Allah, kembali perhatikan lagi. Kedua kalinya kan, ayo perhatikan lagi. Hal tara, apa kamu melihat? Apa kamu masih menemukan min futur, ya, ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan dan kecacatan. Tambahkan gitu. Kemudian apa lagi berikutnya? Tsumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basru khasiyah wa huwa hasir. Ayo, perhatikan kembali sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali kata Allah. Ya. Yanqalib, niscaya kamu akan kembali dalam keadaan apa? Dalam keadaan lelah, capek, bahwa tidak akan menemukan kelemahan, kekurangan dan kejahatan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Maka coba lihat, ya, ada gak ciptaan Allah yang cacat? Ada gak? Jawabannya enggak ada. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan rancangan yang luar biasa, dengan desain yang sempurna. Makanya hasilnya sempurna. Nah, adapun manusia tadi disebutkan, ketika manusia berkarya membuat sesuatu, maka hasilnya apa? Penuh dengan kekurangan, kecacatan. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Ya, makanya dalam sebuah yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani minallah wal ajalah minasyaitan." Atani minallah. Ketenangan itu, perlahan-lahan itu, ya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ajalah minasyaitan, sementara ya, ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita tidak sembarang. Allah desain kita. Ya, Allah rancang kita dengan sedemikian rupa, dengan bentuk yang paling terbaik. Makanya lihat dalam surat At-Tin,
Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling terbaik. Paling terbaik. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala merancang terlebih dahulu, mendesain terlebih dahulu ketika menciptakan makhluknya, sehingga hasilnya apa? Penuh dengan kesempurnaan. Ya, penuh dengan kesempurnaan. Nah, timbul pertanyaan, apakah kita tetap yakin bahwa semua ciptaan Allah penuh dengan kesempurnaan? Yakin enggak? Yakin enggak? Semua ciptaan Allah sempurna. Yakin? Apa yang membuatnya kita yakin? Apa? Apa? Yang membuatnya kita yakin apa? Katanya yakin gitu. Buktikan apa? Alasannya apa? Kita yakin bahwa semua ciptaan Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Apa yang membuatnya kita yakin? Hah? Ujian. Kenapa kita yakin? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam ayat tadi kan, dalam surat apa? Dalam surat Al-Mulk ayat 3 sampai 4 tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kamu tidak akan melihat dari ciptaan Allah yang sesuatu yang tidak seimbang. Jadi yang buat kita yakin apa? Dalil. Ya, dalil, bukan logika. Bukan logika. Ya, makanya orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengandalkan dalil, bukan logika. Itu orang cerdas. Ibadah, apa logikanya? Ada gak? Enggak logikanya. Ibadah ya. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kamu salat ya. Apa logikanya? Enggak ada logika. Kamu salat, apa dalilnya? Wa aqimus shalah dalam Quran. Kamu saum, ya, apa logikanya kamu saum? Enggak ada logika. Jadi kalau kamu saum, apa dalilnya? Kutiba alaikumus syiyam. Ya, jadi orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengandalkan dalil daripada logika. Bayangkan kau mau bersedekah, ya, logika mengatakan kalau kita bersedekah, harta kita akan berkurang, habis. Kalau logika mengatakan begitu. Punya uang 1 juta, kita sedekahkan 500.000, berarti berkurang 500.000 lagi. Itu logika kita. Akan jadi-jadi kita sedekah. Tapi dalil mengatakan bahwa kalau kita bersedekah, justru itu akan membuat terbukanya pintu rezeki. Ya, harta akan semakin berkah, bertambah bahkan melimpah. Ya, saya mengatakan dalil kata Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in, ya, harta apa saja yang kalian nafkahkan di jalan Allah, ya, fa huwa yukhlifu, maka pasti Allah akan menggantikannya. Menggantikan dengan jauh lebih baik lagi. Sampai-sampai Nabi kita SAW menegaskan, ma naqasat shadaqatun min ma'alin. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Jadi jadilah orang yang cerdas, itu orang yang selalu mengandalkan dalil daripada logika. Makanya saya mengatakan bahwa agama ini semuanya atau bersumber pada dalil, bukan bersumber pada logika atau akal. Ya, justru logika inilah, akal inilah yang harus tugasnya memahami dalil tadi. Ya. Nah, jadi kita yakin bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Apa yang membuatnya kita yakin? Dalil. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu dalam surat tadi Al-Mulk ayat 3 sampai 4. Ya, jadi andalkan dalil bukan logika. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, timbul lagi pertanyaan.
Ya. Timbul lagi pertanyaan. Kan ada ya manusia dilahirkan dalam keadaan cacat. Ada kan? Ada yang sempurna, ada yang kurang. Ada yang bisa melihat, ada yang enggak bisa melihat. Dari kecil kan? Dari kecil gitu kan. Ada yang bisa ngomong, ada juga enggak bisa ngomong. Ada yang bisa mendengar, ada juga yang tidak bisa mendengar. Yang jadi pertanyaan, masihkah kita tetap yakin bahwa semua ciptaan Allah itu sempurna? Ini pertanyaan kedua, lebih berat lagi daripada pertanyaan pertama tadi. Katanya ciptaan Allah itu sempurna semuanya. Nyatanya ada yang dilahirkan ke dunia, ya matanya tidak bisa melihat, alias tunanetra. Nah, tetap ya kita yakin? Yakin? Yakin. Apa dalilnya? Betul yakin? Yakin. Ya, yakin. Nah, jadi banyak orang yang dilahirkan ke dunia itu cacat gitu kan, kekurangan. Ya, bukankah ciptaan Allah semuanya itu serba sempurna, penuh kesempurnaan? Ya, maka jawabannya bertanya tentang hal itu tidak diperbolehkan. Bertanya tentang itu tidak dibutuhkan, enggak baik. Tidak baik, itu jawabannya. Tidak baik. Ya. Ini katanya Allah Maha sempurna, menciptakan makhluknya semua serba sempurna. Tapi nyatanya ada yang cacat. Ini tidak boleh dipertanyakan. Ya, makanya ada dua hal yang tidak diperbolehkan untuk bertanya tentang Allah. Itu yang pertama limadza, yang kedua kaifa. Limadza, mengapa? Ini dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menciptakan begini dan begitu? Ini enggak boleh. Ya, ini limadza, mengapa? Terkait apa? Terkait rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah kaifa. Bagaimana? Ini terkait sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah. Ya, seperti Allah istiwa di atas arasy. Bagaimana Allah istiwanya di atas arasy? Ini enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Jadi inilah dua pertanyaan yang tidak dibolehkan untuk bertanya terkait Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, limadza, itu terkait apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaifa, itu terkait sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bertanya tentang hal itu, enggak baik. Ya, lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah itu enggak layak. Allah itu enggak pantas untuk kita tanyakan. Kenapa sih Allah menciptakan begini dan begitu? Itu enggak boleh. Enggak pantas untuk ditanyakan. Enggak layak untuk ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yus'alun, kata Allah. Justru mereka layak akan ditanya oleh Allah. Kenapa kalian bertanya seperti itu? Kata Allah. Jadi Malik ditanya. Ya, Malik ditanya. Ya, makanya seorang mukmin mereka betul-betul mencukupkan dengan dalil. Cukup dengan dalil sebagai jawaban. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan makhluknya. Tadi ada yang normal, ada yang tidak normal. Ada yang bisa melihat, ada juga yang tidak bisa melihat. Nah, ketika manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tadi ada kecacatan, enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa berjalan misalnya. Apakah Allah Subhanahu wa taala zalim kepada orang itu? Apakah Allah zalim? Enggak. Enggak zalim. Allah tidak zalim. Si A ini bisa melihat, si B tidak bisa melihat. Apakah Allah zalim kepada si B? Jawabannya tidak. Yakin dengan sepenuhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya.
Ya, dalam hadis qudsi dijelaskan riwayat Imam Muslim, innallaha ta'ala yaqul inni haramtu zulma ala nafsi. Inni haramtu zulma ala nafsi. Ya, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi Allah tidak berbuat zalim. Ini yakin. Orang mukmin yakin dengan sepenuhnya. Nah, apabila kita betul-betul memahami hadis ini, ya, memahami hadis ini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, itu terkandung apa? Banyak hikmah. Banyak hikmah. Apa hikmah? Kebaikan-kebaikan. Makanya kita ngaji ini harus betul-betul mendalam supaya kita sampai kepada al-hikmah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa setiap ahli hikmah itulah ahli ilmu. Tapi tidak setiap ahli ilmu dikatakan sebagai ahli hikmah. Karena hikmah ini diperoleh dengan cara ilmu yang sangat mendalam. Mendalam. Ya, kalau kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian atau musibah, kalau kita masih marah-marah, ilmu kita masih dangkal. Karena al-hikmah itu enggak melihat lahiriah, tapi melihat lapisan dalam. Al-hikmah. Oh, ternyata di balik musibah, di balik ujian banyak kebaikan-kebaikan. Jadi yang dilihat bukan lahiriahnya tapi dalamannya. Itu al-hikmah. Kalau melihat lahiriah ngeri atuh. Ya, di sasaran batur nyeri. Ya kan? Ngeri atuh lahiriah gitu kan. Tapi kalau melihat lapisan dalamnya itu menguntungkan. Itu menguntungkan. Makanya kita terus belajar ilmu agama setelah mungkin agar apa? Agar kita sampai kepada pertama tadi yakin. Jadi puncak ilmu itu adalah yakin. Puncak ilmu. Nah, siapa yang yakin? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia sebagai pemimpin agama. Dalam surat apa ya? Surat As-Sajdah ayat 24 ya. As-Sajdah ayat 24. Apa itunya? Bunyinya? Apa bunyinya? Wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minhum a'immatan. Kami akan jadikan di antara mereka a'immah, para pemimpin agama. Yahduna bi amrina, mereka memberikan hidayah, petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, selama mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka betul yakin dengan ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang sabar dan yakin, Allah akan jadikan dia sebagai pemimpin agama. Ya, sabar dan yakin. Yakin ini adalah puncak dari ilmu. Ya, kita belajar ilmu agama, banyak sekali cabang ilmu kita pelajari, tapi belum sampai kepada level yakin, ilmu kita masih dangkal. Masih dangkal. Mau sedekah, ada perasaan was-was takut. Ah, ini gak yakin kan? Gak yakin. Ya, memberikan kemudahan orang lain ragu-ragu. Kalau kita belum sampai kepada yakin, insyaallah ya, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah akan beri kemudahan. Yakin. Jangan ragu-ragu. Mau keluar meresign dari pekerjaan karena terlibat apa? Riba di dalamnya. Ragu-ragu mau keluar. Kalau kita yakin, kita meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Ya, masalahnya kita belum sampai kepada yakin tadi, makanya tadi was-was. Coba kalau yakin sepenuhnya, mudah insyaallah. Itu adalah hasil dari ilmu yang sangat mendalam. Yakin. Ya. Yakin. Yang kedua apa tadi? Hikmah. Ya, hikmah ini diperoleh dari ilmu yang sangat mendalam. Kalau ilmu kita masih dangkal, ya masih sedikit, tidak mungkin bisa melihat dengan kacamata hikmah, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin melihat dengan kacamata hikmah. Karena Al-Imam Al-Qayyim mengatakan tadi, setiap ahli hikmah itulah ahli ilmu,
Tapi tidak setiap ahli ilmu itu disebut ahli hikmah. Karena untuk meraih hikmah ini diperlukan ilmu yang sangat mendalam sekali. Ya, mendalam sekali. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bertanya tentang hal itu, bertanya tentang katanya semua ciptaan Allah itu sempurna, kok masih ada yang cacat, itu enggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Makanya orang mukmin akan mencukupkan diri dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, kami pun taat. Ya, masa disampaikan dalil enggak percaya? Masa disampaikan dalil enggak nerima gitu ya? Ini dalil Al-Qur'anul Karim. Meskipun tidak masuk akal, meskipun karena akal kita terbatas. Ya, jangan sampai seperti orang-orang yang ngeyel, disampaikan dalil tapi ini banyak sekali alasannya. Jangan sampai begitu. Ini termasuk apa? Kategori al-kibr. Apa kibr? Sombong. Kata Nabi sallallahu al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibr itu, kesombongan itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Ya, kebenaran disampaikan, apalagi dalil Al-Qur'an dan Sunnah disampaikan, nolak. Ini berarti sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya, menyepelekan manusia. Mengadan dulu. Nah, jadi jemaah sekalian yang muliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh dipertanyakan kenapa Allah Subhanahu wa taala katanya semua ciptanya sempurna tapi nyatanya ada yang kurang. Ini tidak boleh dipertanyakan. Karena yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Apakah ada seorang hamba kita dilahirkan enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, bahkan enggak bisa berjalan? Ya, apakah Allah zalim? Enggak. Jawabannya tidak zalim. Tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, justru itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan si A normal. Allah pun menciptakan si B tidak normal. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat logika, jangan. Adil. Justru ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebulan ini bisa melihat. Sebulan lagi enggak bisa melihat. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya adil itu tidak mesti sama, betul enggak? Yang namanya adil itu tidak harus sama. Punya istri 3, betul ya? Yang 3 4 lah tanggung. Istri 4. Istri yang pertama anaknya 4. Istri yang kedua anaknya istri ketiga anaknya berapa? 3. Istri kedua 2. Istri pertama belum, karena baru nikah. Nafkah per bulannya sama misalnya. Karena ini suami ini gajinya 10 juta misalnya, dikasih semua 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sisanya 2 juta untuk cadangan nanti. Apakah adil? Enggak. Jadi adil itu tidak mesti sama, tidak harus sama adil itu. Kita punya anak 4, yang satu kuliah, yang satu lagi di SMA, satu lagi di SMP, yang satu lagi SD. Kita berikan bekal per hari. Semuanya 20.000. Tidak adil. Tidak adil. Jadi yang namanya adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu adil. Ya, memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu namanya adil. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu beserta apanya? Rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi 'alallahi 'ala rizquha. Dan tidak ada binatang melata pun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah pasti berikan apa? Rezekinya. Dijamin Allah Subhanahu wa taala.
Kita sebagai manusia yakin diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya telah kita bahas nama Allah Ar-Rabb. Apa Ar-Rabb? Yang memelihara kita. Allah pelihara kita dengan nikmat yang tiada batas. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Dan kita harus sadar bahwa nikmat itu beraneka ragam. A, B, C, D. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada manusia itu berbeda-beda. Berbeda ya, Allah berikan kepada si hamba si A begini, hamba si B begini, beda-beda setiap orang itu nikmatnya itu. Ya, makanya kita jangan iri, jangan hasad. Siapa yang hasad, siapa yang iri, berarti dia telah menggugat, memprotes kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali. Orang yang hasad, orang yang dengki, orang iri itu ya kelihatan lemahnya iman kepada takdir, lemah. Ya, jadi Allah berikan nikmat yang beraneka ragam. Ya. Allah berikan nikmat kepada si A, harta yang banyak dan melimpah. Uangnya banyak. Ya, kalau mencari uang itu mudah, langsung cair. Mudah. Ya, Allah berikan nikmat kepada si B berupa kesehatan. Meskipun ekonominya biasa-biasa saja, tapi dia sehat. Enggak pernah sakit, sekali sakit ringan. Enggak pernah berobat. Ya, meskipun dia tidak berikan kelebihan berupa harta, tapi Allah berikan kelebihan berupa kesehatan. Nah, Allah berikan kepada si C ini keturunan yang banyak. Ekonominya biasa-biasa saja, sederhana, tapi lihat keturunannya. Anaknya banyak. Setahun satu kan? Bayangkan. Si kaya tadi nikahnya puluhan tahun, uangnya banyak, belum juga dikasih anak oleh Allah. Ya, belum juga diberi nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya raya, tapi tadi yang hartanya sederhana. Bahkan miskin, tapi Allah berikan kelebihan itu anak yang banyak. Ya, juga Allah berikan kepada si D berupa kecerdasan. Ya, berupa kecerdasan. Jadi ingat, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita beraneka ragam. Ini harus kita pahami. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ini mah normal, ini mah tidak normal. Ya. Ada manusia yang tidak bisa melihat alias tunanetra. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat berupa penglihatan. Tapi Allah berikan nikmat yang lain. Punya kelebihan yang lain. Ya kan? Meskipun dia tunanetra, gak bisa melihat, tapi Allah berikan nikmat berupa kecerdasan. Kita bisa memperhatikan kan, ada anak kecil ya, anak kecil yang tunanetra, yang gak bisa melihat, hafal 30 juz. Ya kan? Padahal buta, gak bisa melihat. Allah berikan ganti dengan kecerdasan. Syekh bin Baz rahimahullah kan, beliau seorang alim, seorang ulama besar. Beliau buta, nggak bisa melihat, tapi Allah berikan kelebihan berupa kecerdasan. Akhirnya nggak lihat lagi kecacatannya, apa yang lihat? Kemampuannya. Ya, kemampuannya. Allah tutupi dengan kelebihan yang lain. Gitu kan? Kalau kita makan menghafal juz 30 saja berat. Mestinya kalau kita menurut logika, kita kan baca Al-Quran melihat langsung, lebih mudah kan, lebih gampang menghafal. Kalau logika itu mengatakan begitu. Tapi ini orang yang anak kecil, buta, nggak bisa melihat, hafal 30 juz dengan mudah. Dengan mudah sekali. Ya, nah jadi ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini si fulan buta nggak bisa melihat, artinya Allah tidak berikan nikmat berupa penglihatan, tapi Allah berikan nikmat yang lain. Nikmat yang lain, yaitu berupa kecerdasan. Apalagi kecerdasannya itu digunakan untuk memahami agama Allah. Apalagi kecerdasan itu digunakan untuk menghafal Al-Qur'an Al-Karim. Luar biasa. Dan sangat luar biasa lagi ketika dia mau bersabar. Siapa yang bersabar? Apa rasanya? Surga.
Dalam hadis qudsi Imam Bukhari, lihat, idza btalaitu, kata Allah, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awadtuhu minhuma al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini riwayat Imam Bukhari, ya, idza btalaitu 'abdi, apabila aku menguji hambaku, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, itu apa? Mata. Fasabara, dia sabar. Sabar. Ya. Awadtuhu, ya, minhuma al-jannah. Maka aku akan ganti dua mata itu dengan surga. Ya. Dengan surga. Dua penglihatan yang tidak bisa melihat tadi, buta tadi, Allah ganti dengan surga kalau dia bersabar. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mempertanyakan, ya, bagaimana atau apakah Allah Subhanahu wa taala berbuat demikian, berbuat begitu, begini, itu tidak boleh. Kenapa? Jawabannya karena itu tidak baik. Enggak perlu pertanyakan. Orang mukmin enggak mempertanyakan hal itu. Mencukupkan dengan dalil. Kenapa? Yang pertama, karena Allah yakin tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Yang kedua, justru ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah nama Al-Bari. Ya, Al-Bari. Insyaallah kita akan datang, kita akan bahas tentang Al-Musawwir. Ya, Allah Al-Musawwir. Ada pertanyaan, silakan. Udah komat ya? Ada pertanyaan? Tidak ada, naktafi. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Allahumma zidna ilman wa fahman. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik, wa huwa da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.